Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kalalili lovers. Malam hari ini kita bertemu di sini. Ini untuk yang pertama kalinya podcast Kalalili, dan malam hari ini saya bersama dengan host Kalalili. Jadi hostnya ada dua nih, ada saya Ayu Soda dan satu lagi Mr. Slam. Kalalili lovers. Assalamualaikum semua, alhamdulillah malam hari ini Mbak Ayu. Wabarakatuh. Ya. Selain kita berdua, Betul. ada tokoh pendidikan di Kabupaten Wonosobo. Salah satu praktisi pendidikan. Nah, Sudah malang melintang di dunia pendidikan. betul sekali. Malam ini kita akan bahas apa Mbak Ayu? Beliau ini kita kenal sebagai praktisi pendidikan, yaitu Bapak Yulvan Setianto ST Luar biasa. MKom. Selamat malam. Sugeng Rawu ya Bapak ya. Iya, alhamdulillah Iya. Pak Zulham. Terima kasih. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mr. Slam. Mr. Slam, Iya. keren kan sekarang namanya jadi Mr. Slam. Iya. Oke, ini Pak Yulvan, terima kasih malam hari ini sudah bergabung bersama podcast Kalalili, ketemu sama saya Aisyah dan juga Mr. Slam. Nah, jadi di sini kan kita masih belum tahu di masa pandemi sampai kapan gitu ya. Jadi bolehlah malam hari ini kita peduli dengan pendidikan, kita akan angkat tentang pendidikan. Nah, malam hari ini tentang pengelolaan pendidikan pada COVID-19 pada masa pandemi ini. Pak Zulfan, seperti disampaikan Mbak Ayu bahwa kondisi seperti ini tentu akan ada pengaruh terhadap dunia pendidikan. Kira-kira nih Pak Zulfan sebagai praktisi pendidikan yang terjun langsung mengawal institusi pendidikan, membersamai anak-anak dalam pembelajaran dan sebagainya, kira-kira overview-nya bagaimana ini? Iya, monggo Pak. Ya, memang pada pandemi ini memang tidak mudah bagi dunia pendidikan, yang mana di dunia pendidikan itu ada sekolah, kemudian ada pendidik dan tenaga pendidikan, dan juga ada siswa tentunya. Nah, ini yang memang tiga hal ini, tiga unsur ini yang harus kita pertahankan, di mana masa pandemi ini harus kita lewati, harus kita lalui. Memang banyak strategi yang akan kita terapkan, yang sudah diterapkan oleh sekolah, oleh tenaga pendidik, dan juga siswa. Prinsip dari pengelolaan pendidikan adalah mengacu kepada tiga hal. Yang utama adalah kesehatan dan keselamatan warga sekolah, siswa, kemudian guru dan karyawan, dan tentu saja seluruh warga yang ada di sekolah itu. Juga yang kedua adalah bagaimana pembelajaran itu harus tetap terlaksana, harus tetap berlangsung di masa pandemi saat ini. Dan yang terakhir adalah bagaimana seluruh warga sekolah itu bisa terlindungi dari pandemi COVID-19. Betul. Mungkin seperti itu, prinsipnya ada tiga tadi, kesehatan dan keselamatan, terus kemudian pembelajaran harus tetap terlaksana, kemudian kita harus melindungi seluruh warga sekolah terhadap COVID-19. Mungkin kondisi seperti ini sesuatu yang baru gitu Pak, ya di sekolah di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Kira-kira sejauh mana Pak Zulfan melihat kesiapan sekolah-sekolah kita untuk menghadapi kondisi yang seperti ini? Tentu tadi disampaikan proses pembelajaran tetap harus berlangsung, apapun yang terjadi. Tentu saja mungkin ada beberapa perubahan sistem ataupun cara bagaimana guru bisa menyampaikan atau melakukan pembelajaran terhadap siswanya, Pak. Ya, memang pandemi ini tidak menyebabkan perubahan, tapi sebenarnya adalah mempercepat perubahan. Gitu Kalau tidak mau ya dipaksa, kalau nggak dipaksa nggak seperti ini. Ya, akhirnya itu jadi mendisrupsi gitu ya, Pak. Iya. Ya. Jadi sekarang itu baik siswa, guru, dan sekolah insya Allah sudah siap menghadapi pandemi ini. Kami contohkan misalnya guru
guru atau tenaga pendidik dan kependidikan atau pengelola yang ada di sekolah yang dulunya tidak terbiasa dengan Zoom gitu ya, belum kenal yang namanya itu Zoom apa gitu ya, terus kemudian Google Form atau Google Classroom ya, terus kemudian ada Microsoft Teams dan sebagainya. Ini rekan-rekan guru dan pengelola sekolah ya mungkin sudah 90% lah ya, itu sudah terbiasa dengan itu. Mendadak canggih ya. Mendadak canggih gitu. Terus kemudian anak-anak pun juga sekarang sudah familiar, sangat familiar dengan memanfaatkan gadget, tidak hanya untuk nge-game saja, tapi juga untuk pembelajaran itu sudah familiar. Dan kami yakin ya rekan-rekan ya guru, kemudian adik-adik, anak-anak kita itu insya Allah sudah siap. Meskipun tingkat kesiapan antara tiap-tiap jenjang mungkin berbeda. Kalau mungkin anak SMA, SMK itu sudah biasa, kemudian untuk anak yang SMP level di bawahnya atau SD ini memang sangat dibutuhkan pendampingan dari orang tua. Mungkin itu jadi ya kita sebagai pengelola sekolah dalam hal ini sangat butuh dukungan, bantuan dari orang tua dan mungkin dari ya yayasan di luar pemerintah yang bisa membantu ya, memberikan semangat, memberikan support gitu ya kepada kita. Tapi insya Allah kita siap dengan percepatan dari perubahan ini. Boleh nanya ya Pak Zulfan ya, kalau tadi kan sudah disampaikan ini mau nggak mau guru, kemudian siswa, orang tua yang tadinya mungkin tidak mengenal Zoom dan lain-lain, mau nggak mau ini harus segera beradaptasi. Kita kalau di situasi seperti apapun yang bisa kita lakukan kan cuma beradaptasi gitu ya, Mr. Slam ya. Oke, nah ini gimana sih ketahanan sekolah atau strategi dalam menghadapi badai COVID ini? Ini untuk sekolah yang non negeri atau swastanya? Ya. Memang ada 3 hal yang tadi kami sampaikan yang harus tetap bertahan pada saat pandemi saat ini. Memang ketahanan sekolah itu penting. Bagaimana sekolah itu harus tetap eksis, harus tetap berjalan, yang mana mungkin keuangan pada saat ini juga tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Itu sekolah harus punya strategi bagaimana keuangan itu tetap jalan ya. Nah itu yang paling penting, bahwa keberadaan kita itu harus dirasakan oleh siswa dan orang tua. Meskipun pembelajaran jarak jauh itu keberadaan sekolah itu harus dirasakan oleh orang tua dan siswa. Itu untuk ketahanan sekolah. Terus kemudian untuk ketahanan guru, memang pada saat ini rekan-rekan guru mungkin banyak yang kaget karena ketika dulu kuliah mungkin belum ada yang namanya pembelajaran jarak jauh. Dari pembelajaran jarak jauh itu mungkin tidak ada. Nah ini perlu kita sebagai pengelola sekolah, mungkin dari kepala sekolah, mungkin dari pengawas itu memang harusnya mendampingi. Bagaimana kompetensi rekan-rekan guru harus tetap terjaga, perubahan ini harus diterima, kemudian disikapi, terus kemudian peningkatan kompetensi tadi juga terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi ini juga harus dipertahankan. Juga dampak psikososial dari rekan-rekan guru dan karyawan ini juga harus kita perhatikan. Terus kemudian yang terakhir terkait dengan ketahanan siswa. Nah ini penting ya, siswa pembelajaran itu harus tetap berjalan. Siswa harus mengikuti pembelajaran yang mana pembelajaran itu harus terlaksana secara terjadwal dan terkontinu. Jadi tidak asal nanti pembelajaran jam berapa, berarti sekolah harus menerapkan bahwa pembelajaran meskipun jarak jauh, pembelajaran itu harus terjadwal dan siswa harus mengikuti.
Kemudian siswa mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dan kita pun juga dari sekolah harus memantau keterlaksanaan. Apakah semua siswa bisa mengikuti pembelajaran secara daring? Betul. Itu harus kita kita evaluasi tingkat keterlaksanaan. Untuk siswa yang karena satu dan lain hal itu tidak bisa kita laksanakan secara daring, sekolah harus memberikan fasilitas berupa luring. Jadi meskipun jarak jauh, tapi juga harus kita berikan fasilitas luring di luar jaringan. Ini sudah ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan seperti ini, ya karena tadi tidak ada akses ya HP, kemudian sinyal dan seterusnya, maka itu harus kita layani. Jadi yang bisa atau yang tidak itu harus kita layani. Kalau kita melihat begitu, komunikasi antara pihak sekolah dan keluarga juga sangat penting ya. Artinya untuk yang mengawasi anak-anak didik di rumah tentu saja sepenuhnya sekarang di tangan orang tua. Nah, kira-kira bagaimana Pak komunikasi sekolah dengan orang tua, dan juga bagaimana respon orang tua dengan kondisi seperti ini? Ya. Komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua itu adalah hal yang utama. Jalinan komunikasi sekolah dalam hari ini harus efektif. Beberapa sekolah itu sudah menerapkan komunikasi yang efektif, bahwa tiap kelas ataupun maksimal 30 siswa atau 30 orang tua itu didampingi oleh satu pendamping. Jadi wali kelas itu tidak hanya kalau dalam daring seperti ini tidak hanya grup siswa saja, tapi juga ada grup orang tua. Nah, ini untuk mendampingi. Jadi memberikan pendampingan kepada orang tua, kesulitan apa yang dihadapi gitu ya, permasalahan apa yang dihadapi anak itu bisa segera teratasi. Artinya kondisi apapun, perkembangan anak tetap terpantau ya oleh orang tua maupun pihak sekolah, tentu dengan adanya komunikasi yang intens itu. Kemudian respon dari orang tua memang sangat bagus sekali selama komunikasi itu terjalin. Sangat penting tadi memang jadwal itu terlaksana sesuai dengan jadwal. Jadi memang ada beberapa metode bahwa pembelajaran itu ternyata tidak hanya di pagi hari saja, tapi ada yang malam hari. Karena untuk yang level-level bawah itu mungkin kalau di pagi hari orang tua itu bekerja. Itu ya level SD mungkin atau PAUD gitu ya, itu memang butuh pendampingan. Nah, orang tua bekerja di pagi hari, nah ini untuk mendampingi itu kerja lagi ya. Tapi mungkin ini sama saja ini loh. Dulu kan ada program Senja Keluarga. Nah, mungkin ini bisa diterapkan di masa pandemi ini. Jadi benar-benar ngumpul dan ya bisa didampingi orang tua saat bersekolah atau sekolah dengan ya di masa pandemi yang memang harus seperti ini, harus didampingi orang tua karena mungkin orang tua harus bekerja dan lain-lain. Nah, ini kita mungkin minta satu closing statement nih. Jadi kita mungkin ada pesan dari Pak Julvan untuk masyarakat Wonosobo khususnya, atau yang karena ini didengarkan, ditonton banyak sekali ya. Betul. Tidak hanya dari Wonosobo. Jadi mungkin kepada masyarakat umum gitu ya, Mbak. Untuk masyarakat umum. Iya. Atau pesan juga untuk orang tua gitu, yang mendampingi anaknya kan gitu kan. Iya. Diary ya. Iya. Ya, memang tadi ada 3 ya. Sebagai closing statement dari kami sebagai praktisi pendidikan ada 3. Yang pertama terhadap kepada tenaga pendidik dan kependidikan, guru ya, tetaplah berkreasi, berinovasi, jangan putus asa. Insya Allah keberadaan dari Bapak dan Ibu guru, semangat dari Bapak dan Ibu guru sangat dibutuhkan oleh bangsa dan negara pada saat ini. Kepada orang tua, pesan kami, inilah masa untuk mendampingi anak lebih banyak. Masa yang sangat dinanti-nantikan oleh anak. Ada kesempatan untuk bisa berkumpul, saling berbagi,
saling bercerita tentang kondisi anak pada saat ini. Tetaplah Bapak dan Ibu sebagai orang tua semangat, jangan putus asa. Sekali lagi dampingi anak-anak kita, karena anak-anak kita butuh bantuan, dukungan, pendampingan dari ibu dan bapak. Kemudian untuk anak-anakku, siswa dari jenjang SD, dari PAUD, SD, terus kemudian SMP, SMA, ini adalah generasi yang tidak dilupakan. Bagian Anda adalah bagian dari generasi perubahan itu terjadi. Maka nikmatilah, bersenang-senanglah dengan perubahan ini, karena ini adalah menjadi catatan hidup bagi Anda, catatan indah tentunya. Maka tetaplah ikuti pembelajaran, ikuti nasihat dari Bapak dan Ibu guru, juga Bapak dan Ibu orang tua. Insya Allah masa depan gemilang menanti Anda semua. Ya, terima kasih Pak Yulvan, dan jangan lupa silahkan bisa follow IG Kalalili, CALLALILY. Kemudian jangan lupa tonton, subscribe, like juga, komen di YouTube Kalalili Official. Terima kasih Pak Yulvan sudah berkenan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat umumnya. Dan saya Ayu Sunda. Saya Mr. Slem. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.